Stefan Dušan, singa dari Serbia, kaisar dari Balkan. Prolog, cahaya di tanah Balkan. Di jantung Balkan yang dikelilingi hutan pinus dan pegunungan yang sunyi, di pagi yang sejuk pada tahun 1301, seorang bayi laki-laki lahir di kota kecil bernama Skopje, di istana sederhana milik Raja Stefan Uroš III Decanski. Anak itu diberi nama Stefan Dušan, dan takdirnya sejak awal tidak seperti anak kebanyakan. Tatapannya tajam bahkan ketika masih bayi, dan banyak pendeta meramalkan bahwa anak ini akan mengguncang dunia Kristen Timur. Bab masa kecil sang Dušan. Sejak kecil, Dušan tumbuh dalam bayang-bayang istana yang penuh intrik. Ayahnya Raja Decanski adalah pria bijak namun lembut, yang lebih memilih damai dibanding pedang. Namun Dušan kecil menyukai cerita-cerita tentang Alexander, Agung dan Kaisar Romawi Timur. Ia belajar bahasa Yunani, Latin dan Slavia gerejawi. Ia juga belajar hukum, strategi militer, dan sejarah Bizantium. Pada usia 12 tahun, Dušan sudah menunggang kuda seperti kesatria dewasa. Ia memimpin pasukan kecil saat pemberontakan lokal di Zeta dan kembali dengan kemenangan. Para bangsawan mulai berbisik, anak ini bukan hanya pangeran, tapi calon penakluk. Bab 2, kudeta berdarah. Pada tahun 1331, ketika Dušan berusia 30 tahun, sebuah ketegangan yang telah lama terpendam meledak. Ia dan para bangsawan yang frustrasi atas kelemahan ayahnya terhadap Bizantium dan Bulgaria melancarkan kudeta. Dalam satu malam penuh ketegangan dan diplomasi gelap, Dušan mengusir ayahnya dan memahkotai dirinya sebagai Raja Serbia. Meskipun langkah ini dipenuhi darah dan pengkhianatan, Dušan menunjukkan bahwa ia berbeda. Ia tidak menghabisi lawan-lawannya dengan kebrutalan. Ia menawarkan amnesti dan bahkan menyuruh membangun biara untuk mendiang ayahnya. Bab Pertri, emas dan api, kebangkitan kekuasaan. Di bawah Dušan, Serbia tidak lagi hanya kerajaan kecil di selatan. Ia memperluas wilayahnya dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Dušan berhasil merebut Makedonia, Tesali, Albania, dan sebagian besar Epirus dari Bizantium. Ia bahkan merebut kota Ceres yang legendaris dan menguasai jalan-jalan perdagangan penting di Balkan. Dušan membentuk pasukan profesional, memadukan kesatria Serbia dengan pemanah Albania, infanteri Yunani, dan bahkan tentara bayaran Jerman. Ia membangun jalan, benteng, dan istana dengan gaya yang mencampurkan arsitektur Bizantium dan khas Balkan. Namun puncak kebesarannya bukan hanya karena pedang. Pada tahun 1349, Dušan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Serbia dan Romawi, Bizantium, dan mendirikan Kekaisaran Serbia, menjadikan dirinya bukan hanya raja, tetapi tsar, sebuah gelar suci yang setara dengan kaisar di timur maupun barat. Bab Perpin, hukum dan keadilan. Dušan ingin dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tapi sebagai pembangun bangsa. Ia menyusun sebuah kitab hukum